Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga hari ini tetap semangat untuk belajar. Tampak pada gambar itu adalah seseorang yang memainkan sebuah bola yang dilempar ke dalam ring dan lintasannya berbentuk seperti parabola. Kemudian lintasan dalam permainan Angry Bird ini pun juga seperti parabola. Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan belajar tentang sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat. Sebelum belajar, harus ingat dulu dan harus paham, harus dikuasai tentang persamaan kuadrat, penyelesaian akarnya dengan menggunakan metode memfaktorkan salah satunya. Kemudian juga harus tahu nilai A, B, dan C dari bentuk umum persamaan kuadrat dan juga diskriminan. Nah, kita mengingat kembali persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 atau persamaan yang berderajat 2. Kemudian di sini juga ada rumus, ada bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi kalaupun ini dibolak-balik itu tidak akan mempengaruhi karena a itu selalu koefisien x kuadrat, bukan berarti selalu di depan, tapi b ini selalu koefisien x. Jadi letaknya di depan atau belakang, kalau dia koefisien x itu berarti nilai b. Dan c ini adalah konstantanya yang memuat angka saja, tidak ada variabelnya. Kemudian metode memfaktorkan, di sini cari c ini hasil kalinya, b ini hasil jumlahnya. Berapa kira-kira angkanya? Itu jika a sama dengan 1. Kemudian ada istilah lain yaitu diskriminan yang membedakan masing-masing jenis akarnya. Rumusnya adalah b kuadrat kurang 4ac. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini yaitu masih menggunakan LKPD dan video pembelajaran, menentukan titik perpotongan terhadap sumbu x dan sumbu y. Berarti nanti ada titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y. Kemudian sumbu simetri, nilai optimum, kemudian gambar grafiknya, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan benar, tepat, dan teliti. Nah, ini ada beberapa contoh nanti yang harus kita bahas bersama. Yang pertama, pada sebuah grafik fungsi kuadrat, ini grafiknya adalah ax kuadrat, a-nya 2, kemudian variabelnya x di sini, yang ditanya adalah sumbu simetri. Bagaimana kira-kira gambarnya? Nah, di sini sudah digambar sebenarnya, silakan dilihat. Nah, gambarnya seperti ini. Titik puncaknya ini adalah 0,0. Grafik terbuka ke atas karena nilai A-nya positif 2. Nah, kemudian sumbu simetrinya berapa? Titik puncaknya saja sudah 0,0, berarti nilai X-nya 0, nilai Y-nya 0. Berarti sumbu simetrinya bernilai 0 dan nilai optimumnya juga bernilai 0. Kemudian bagaimana jika persamaannya adalah 2 dikali x kurang 2 dikuadratkan? Yang dicari sama sumbu simetri. Nah, coba lihat gambarnya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Tampak di sini titik puncaknya adalah 2,0. Parabolanya tetap terbuka ke atas karena nilai A-nya besar dari 0 yaitu 2. Kemudian sumbu simetrinya yaitu nilai x sama dengan 2. Sumbu simetri ini adalah garis yang membagi dua daerah sama besar. Kemudian nilai optimumnya adalah 0. Nah, titik puncaknya itu terdiri dari sumbu simetri, nilai optimum yaitu 2,0. Maka bisa disimpulkan kalau sumbu simetrinya 2 itu diperoleh dari nilai s. Jadi persamaan ini diubah menjadi a dalam kurung x kurang s dikuadratkan. Jadi sumbu simetrinya adalah nilai S, sementara nilai Y-nya masih 0. Lalu bagaimana dengan contoh yang ketiga? Contoh yang ketiga ini sepertinya perlu direvisi dulu. Kenapa? Karena sebenarnya contoh ini sama untuk ketiga-tiganya, tidak berbeda. Di sini adalah 2 dikali X kurang 2 dikuadratkan ditambah 3. Nah, di sini yang harus dicari itu yang sama caranya. Yang dicari pertama adalah sumbu simetri. Kemudian yang kedua yang dicari adalah nilai optimum dan koordinat titik puncaknya. Sumbu simetri bernilai x sama dengan 2. Titik puncaknya di sini 2,3. Nah, ternyata sumbu simetri itu sama dengan yang tadi, itu adalah nilai s.
S-nya sama dengan 2, kemudian nilai optimumnya adalah 3. Koordinat titik puncaknya adalah 2,3. Bagaimana kita menyimpulkan kalau grafiknya A dikali X kurang S dikuadratkan tambah T, sumbu simetrinya itu pasti nilai S, dan nilai optimumnya pasti nilai T. Terbukti dari T-nya sama dengan 3. Kita lanjutkan. Bagaimana kira-kira kita menyimpulkan? Di sini sumbu simetri grafik fungsi fx ax kuadrat adalah 0. Kemudian sumbu simetri grafik fungsi ini tadi sumbu simetrinya S, nilai optimumnya masih 0. Lalu jika grafiknya ada tambah T, maka sumbu simetri S, nilai optimumnya adalah T. Nah, kemudian untuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C, ini adalah bentuk umum. Kalau kita ubah menjadi metode melengkapkan kuadrat sempurna, maka di sini adalah B per 2A dikuadratkan. Seperti itu juga di sini B per 2A dikuadratkan. Nah, hal ini bisa kita langsung sederhanakan. Metode melengkapkan kuadrat sempurna dikali A B kuadrat per 4A kuadrat. Kemudian ini kita jabarkan kembali, tetap ditulis B per 2A dikuadratkan dikurang B kuadrat, karena di sini A dicoret dengan penyebut A-nya. Lalu kita lanjutkan, ini tetap B per 2A dikuadratkan dikurang B kuadrat per 4A ditambah 4AC. Nah, atau di sini bisa langsung ditulis kurang 4A AC. Nah, ini tadi adalah nilai, kalau kita kembali, X kurang S kuadrat tambah T. Nah, jadi nilai S-nya itu adalah B per 2A. Di sini positif, maka rumus sumbu simetrinya ada negatif B per 2A. Kemudian nilai optimumnya Fx atau Y sama dengan nilai T. Nilai T-nya di sini harusnya positif, karena negatif jadi ada negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, sehingga titik optimum adalah negatif B per 2A, negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, jadi sampai di sini kesimpulan dari apa yang sudah kita cari tadi. Kita lanjut kembali. Contoh 4. Di sini contoh 4 adalah penerapan dari fungsi kuadrat. Tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi negatif 16X kuadrat tambah 112X kurang 91. Tentukan tinggi maksimum. Dari soal ini sudah pasti yang ditanyakan itu adalah nilai optimum. Nilai optimum ini pun terbagi menjadi dua. Ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Yang ditanya di sini adalah nilai maksimum. Maka kita menggunakan rumus Y P atau Y puncak negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ini sebenarnya nilai dari diskriminan, bisa juga disingkat negatif D per 4A. Kita tuliskan dulu berapa nilai A dari persamaan. Negatif 16X kuadrat ditambah 112X kurang 91. Nilai A nya negatif 16, nilai B nya 112, sementara nilai C adalah negatif 91. Langsung kita hitung saja. 112 dikuadratkan kurang 4 kali negatif 16 dikali negatif 91, kemudian dibagi 4 dikali negatif 16. Hasilnya ini adalah negatif 6720 per negatif 64. Maka ditemukan tinggi maksimum bola adalah 105 meter. Nah,
Jadi, adapun kesimpulan kita pada pertemuan kali ini adalah sumbu simetri atau nilai X itu adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat itu menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian nilai optimum atau nilai Y itu adalah nilai menunjukkan titik tertinggi atau terendah. Fungsi kuadrat ini juga dirumuskan seperti yang sudah kita simpulkan. Untuk sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Sementara nilai optimumnya adalah Y sama dengan negatif D per 4A, di mana diskriminan ini adalah B kuadrat dikurang 4AC. Untuk mensketsa grafik fungsi kuadrat tidak hanya menggunakan tabel, tapi bisa juga dengan menggunakan langkah-langkah yang pertama, yaitu mencari titik potong pada sumbu X, kemudian mencari titik potong terhadap sumbu Y, kemudian menggunakan sumbu simetri dan nilai optimum, di mana sumbu simetri, nilai optimum ini adalah titik puncak dari grafik tersebut. Nah, dari titik koordinat yang sudah ditemukan pada langkah-langkah berikut itu dihubungkan sehingga akan terbentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana kira-kira? Sudah paham pastinya ya tentang sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi kuadrat? Untuk menambah pemahaman, silakan dikerjakan lembar kegiatan peserta didik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.